Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Teman Belajar, merupakan channelnya tempat belajar bersama-sama, khususnya mengenai soal-soal P3K perawat ya. Baik, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan bagi teman yang baru mampir lagi, baru mampir, baru gabung, baru lihat di channel ini, bisa teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, ya, like, komen, dan share-nya. Ya, nanti ketika ada video baru juga dari saya, teman-teman bisa langsung update ya nantinya ya. Oke, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini dari pertama channel ini lahir sampai detik ini. Selalu setia stay menonton. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya doakan agar teman-teman diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang bermanfaat dan pastinya berkah ya teman-teman ya. Dan saya juga doakan kepada teman-teman yang belum lulus tahun 2023 kemarin di P3KA, semoga di tahun ini teman-teman bisa auto lulus ya jadi ASN 2024. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya saya di sini semampu saya, sebisa saya akan kawal teman-teman untuk bisa belajar di channel ini. Kita belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Saya pun juga sama, masih tetap belajar teman-teman ya. Oke, kita langsung saja masuk ke part 4 nih ya, menuju part 4 mengenai soal-soal P3K perawat, khususnya kompetensi teknis perawat terampil ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, perawat melaporkan kepada DPJP mengenai kondisi pasien. Perawat menjelaskan kepada dokter mengenai tindakan yang sudah dilakukan untuk menangani nyeri pada pasien. Berdasarkan kasus, informasi yang disampaikan oleh perawat pada dokter termasuk dalam A. Situasi, B. Background, C. Assessment, D. Recommendation, E. Evaluation. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah, jawabannya adalah B ya, background. Nah, di sini ada langkah-langkah komunikasi S-bar ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu situasi ya, atau situation, atau yang disebut S itu merupakan sapa dengan hormat ya, sebutkan nama dan identitas Anda, sebutkan asal ruang perawatan atau unit Anda, identifikasi pasien dengan menyebutkan nama lengkap dan nomor identifikasi jika ada. Nah, jelaskan alasan Anda melaporkan kondisi pasien secara subjektif dan objektif. Terus yang kedua merupakan background, yaitu latar belakang. Nah, sorry. Oke, latar belakang ya, background. Di sini memberikan informasi latar belakang pasien termasuk riwayat penyakit sekarang ya, dan jelaskan pasien dirawat inap ya jika perlu ya. Kalau tidak perlu tak usah dijelaskan ya. Nah, sebutkan pengelolaan pasien yang sudah dilakukan dan terapi yang diterima pasien sampai saat itu yang signifikan. Nah, terus yang ketiga ini penilaian ya, atau assessment. Nah, berikan penilaian kondisi pasien menurut Anda sebagai pelapor ya. Nah, pelapor di sini ke siapa ya? Jelas ke DPJP ya, ke DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Terus yang keempat rekomendasi ya, atau R ya, yang terakhir
recommendation. Di sini jelaskan rekomendasi yang Anda miliki untuk perawatan pasien. Nah, kita ini bisa merekomendasikan kepada dokter ya tentang perawatan pasien. Contohnya kayak misalkan lagi konsul, pertama nih pasien masuk ke rawat inap. Nah, Anda sebagai rawat inap otomatis dong mengkaji SBAR ya, dari situasi, latar belakang, penilaian asesmen, dan rekomendasi. Nah, di saat rekomendasi di sini teman-teman pada saat melaporkan kepada DPJP tentunya bisa teman-teman merekomendasikan, contohnya misalkan pasien itu ada luka teman-teman ya, dan di luka tersebut itu sudah nekrotik ya. Nekrotik itu sudah hitam ya, menghitam. Nah, dan kemudian di sebelah luka nekrotiknya itu ada inflamasi atau peradangan merah seperti itu ya. Nah, makanya teman-teman itu Anda ya sebagai perawat ruangan, rawat inap, merekomendasikan untuk bisa perawatan ya, melakukan perawatan, serta nanti akan ada salep ya, salep misalkan katakanlah salep itu ya burnajin ya, atau salep betametason bisa ya kalau untuk perawatan yang ada inflamasinya. Nah, untuk bisa diberikan kepada yang daerah kepada pasien, kaki pasien contohnya ya, yang ada inflamasinya itu peradangan warna merah bengkaknya itu, untuk bisa diberikan salep. Nah, itu atas rekomendasi dari kita ya sebagai perawat ruang rawat inap. Nah, otomatis dong dokter nanti yang meng-ACC atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, contohnya yang pertama yang keduanya itu bisa direkomendasikan oleh dokter, misalkan ada terapi injeksi tambahan untuk pasien tersebut, bisa ditambahkan injeksi ketorolac ya, dexamethasone. Nah, itu seperti itu teman-teman ya, contoh dari rekomendasi ya. Oke, saya kira teman-teman sudah ahli, sudah mengerti untuk SBAR seperti ini ya, terutama yang di ruang rawat inap teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat melakukan home visit pada sebuah keluarga dengan 3 orang anak. Anak pertama berusia 10 tahun, anak kedua berusia 6 tahun, dan anak ketiga berusia 2 tahun. Perawat melihat ibu tampak lesu. Ibu mengeluh tidak dapat tidur beberapa hari ini karena suaminya sedang sakit dan sedang perlu biaya untuk anaknya sekolah. Apakah komponen pengkajian yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? A. Tahap perkembangan keluarga. B. Pola komunikasi keluarga. C. Mekanisme coping keluarga. D. Fungsi sosial keluarga. Atau E. Pembagian peran. Silakan teman-teman jawab, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah dijawab ya. Jawabannya adalah jawabannya C ya. Sorry. Oke, jawabannya C. Di sini pada kasus ibu mengeluh tidak dapat tidur beberapa hari ini karena suaminya sedang sakit dan sedang perlu biaya untuk anaknya sekolah. Nah, yang mengindikasikan sedang ada masalah, maka perlu dikaji mengenai mekanisme coping keluarga yang merupakan cara penyesuaian diri yang digunakan oleh keluarga untuk menghadapi perubahan yang diterima. Jadi yang ditanyakan di sini komponen pengkajian yang perlu dilakukan. Nah, jelas ya.
mekanisme coping keluarga. Nah, bagaimana sih keluarga tersebut menyelesaikan masalahnya? Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat sedang melakukan pendokumentasian keperawatan pada pasien dengan post-op appendektomi yang telah diberikan terapi analgetik. Adalah A. Injeksi ketorolak 30 mg IV. B. Beri injeksi ketorolak 30 mg IV. C. Pemberian injeksi ketorolak 30 mg IV. D. Memberikan injeksi ketorolak 30 mg IV. Dan E. Injeksi ketorolak 30 mg IV. Silakan teman-teman jawab, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, teman-teman, jawabannya adalah D, teman-teman ya. Nah, di sini pada kasus perawat telah melakukan tindakan ya, telah melakukan ya. Nah, dengan pemberian analgen aja sehingga implementasi ya. Jadi kalau yang sudah dilakukan itu implementasi ya. Nah, kalau misalkan yang belum dilakukan itu intervensi. Nah, intervensi ya. Nah, setelah implementasi apa? Jelas di sini evaluasi ya. Nah, ini sebelumnya intervensi apa teman-teman? Intervensi, implementasi, evaluasi. A ya, assessment. Terus setelah assessment, SOAP. SO, ada S, ada data subjektif dan objektif. SOAP. Ya, SOAP P ya, SOAP P ya. Oke, jawaban yang tepat adalah D ya. Nah, jadi ada imbuhan kata kuncinya. Kalau implementasi itu ada imbuhan nah ya. Nah, jadi kata-kata di sini imbuhan ini kita melakukan gitu ya, memberikan gitu ya, terus melakukan gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk tugas PMO pada pasien TB adalah A. Menyiapkan obat. B. Memberi dorongan agar mau berobat. C. Meningkatkan untuk pemeriksaan dahak. D. Minum obat teratur setiap hari. E. Mengingatkan minum obat. Silakan, waktunya 5 detik dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya, harusnya sudah dong ya. Baik, di sini jawabannya adalah E, teman-teman ya. Nah, jadi yang bukan termasuk tugas PMO. Nah, PMO itu sendiri apa sih? Nah, PMO itu pengawas menelan obat ya. Jadi kita sebagai keluarga katakanlah ya, atau orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekatnya ya. Nah, ini adalah seorang yang tuh kan dipercaya untuk memantau penderita TB paru untuk minum obat secara teratur. Nah, ini ya, jelas ya. Nah, di sini ada tugas PMO ya, mengawasi ya dengan menyiapkan dan mengingatkan pasien saat minum obat, memotivasi pasien saat merasa bosan konsumsi obat tiap hari ya, mengingatkan pasien saat jadwal ya pengambilan obat dan periksa sputum, terus memberitahu pasien hal yang harus dan tidak boleh dilakukan seperti nih ya, menggunakan masker saat di rumah maupun keluar rumah ya, harus tetap mulut itu tertutup saat batuk gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Berikut ini tujuan perawatan paliatif yang dilakukan pada pasien adalah kecuali A. menyembuhkan penyakit, B. mengurangi penderitaan, C. meningkatkan kualitas hidup, D. memberikan support pada keluarga, E. mengurangi gejala. Gampang sekali teman-teman ya. Silakan waktunya dijawab 5 detik dari sekarang. Oke, saya kira sudah teman-teman jawab ya, dan harusnya sih betul teman-teman ya. Baik, jawabannya di sini adalah A teman-teman ya. Nah, perawatan paliatif di sini bertujuannya untuk apa? Jelas ya, mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan dukungan kepada keluarganya. Yang bukan jelas di sini adalah A ya, menyembuhkan penyakit. Nah, kalau yang namanya sudah perawatan paliatif, ini penyakit sudah tidak bisa disembuhkan teman-teman ya. Oke, mantap ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perawat komunitas melakukan pengkajian pada sebuah desa, didapatkan belum tersedianya kader kesehatan. Apa tindakan keperawatan komunitas yang tepat pada kasus tersebut? A. Health promotion, B. Group process, C. Partnership, D. Empowerment, atau E. Intervensi profesional. Silakan dijawab, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya, harusnya sudah dong. Jawabannya adalah D ya teman-teman ya, empowerment. Nah, di sini pada kasus ya belum tersedianya kadar kesehatan, jelas ya. Nah, apa tindakan keperawatan komunitas yang tepat pada kasus tersebut? Nah, adalah pemberdayaan masyarakat untuk pembentukan kader dong ya. Nyambung ya ke soal dan ke yang ditanyakan. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di RSJ sejak seminggu yang lalu. Berdasarkan anamnesis dengan keluarga, pasien sering melamun, berbicara sendiri. Hasil anamnesis dengan pasien mengungkapkan bahwa dirinya kecewa dengan mantan tunangannya yang selingkuh. Perawat memberikan umpan balik mengenai yang disampaikan pasien. Teknik komunikasi yang digunakan perawat untuk kasus tersebut adalah A. Theme identification, B. clarification, C. focusing, D. reflecting, atau E. listening. Silakan dijawab, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya teman-teman, harusnya sudah lah ya. Baik, di sini yang ditanyakan adalah teknik ya komunikasi yang digunakan perawat untuk kasus tersebut ya. Apa nih jawabannya? Jawabannya adalah PR ya. Silakan ditulis di kolom komen, sertakan alasan teman-teman jawab opsi tersebut. Nah, agar mudah ingat dong pastinya ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa ya klik subscribe loncengnya agar nanti ketika ada video baru dari saya, teman-teman bisa langsung update dan bisa langsung tahu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.